One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana kelompok Tan Sanzang masih saja berbincang-bincang dengan sang Raja Khufu, si Raja Desa Reinkarnasi. Tan Sanzang mengatakan, "Hei Khufu, apakah kau tahu di mana jantung bumi itu berada?" Raja Khufu yang mendengarkan hal itu hanya bisa berkata, "Apa? Jantung bumi?" Tan Sanzang cuan, "Kami sudah susah payah ingin keluar dari jalur monster ini saja udah sangat bersyukur. Kini kau malah tanyakan tentang jantung bumi. Kau tahu Tan Sanzang Swan, jika kami memberitahumu maka itu sama saja kau menyuruh kami untuk mati." Di saat Raja Khufu berbicara seperti itu, 2 dari 6 monster itu pun pergi begitu saja. Sepertinya keenam monster yang ditakuti di jalur iblis ini ciut jika mendengar kata jantung bumi. Wokong yang melihat itu mencoba memanggilnya. "Hei mamang bocil, ama aing macan, kalian berdua mau kemana?" Lalu kedua monster itu pun mengatakan, "Hei Raja Kera, lain kali saja kita lanjutkan baku hantam kita." "Dia benar Raja Kera. Kau jaga Tan Sanzang jangan sampai dia kenapa-napa, karena aku ingin sekali meminum darahnya itu," ucap mereka berdua sambil kabur begitu saja. Tan Sanzang yang mendengarkan hal itu berkata, "Aku siap menunggu kalian berdua jika kalian masih ingin baku hantam denganku nanti." Sementara itu, Dewa Yuta Kang Catat mulai menulis kejadian yang sedang terjadi. "Hei Kabaisi, kenapa mereka itu pergi? Sepertinya mereka takut akan sesuatu hal. Mereka pergi karena mereka juga takut jika Guru Tan Sanzang menanyakan tentang jantung bumi itu." "Oh begitu ya, tak apa-apa jika kalian tak ada yang mau mengatakannya. Guru Tan Sanzang, maafkan kami tidak bisa membantumu. Aku mengerti akan hal itu. Sekali lagi, maafkan aku malu karena aku tidak bisa membantumu. Hei Khufu, sepertinya kami akan melanjutkan perjalanan kami besok untuk mencari jantung bumi itu." "Oh baik Guru Tan Sanzang, kalau begitu kalian boleh pergi kembali ke desa untuk beristirahat sejenak." Lalu mereka pun kembali ke desa Samsara. Tan Sanzang, Wukong, dan Wujing berjalan-jalan di tengah-tengah desa. Mereka bertiga masih saja menceritakan mengenai tentang jantung bumi itu berada. Mereka semua sedang mencari petunjuk di sana. "Hei Wukong, ada apa denganmu? Kenapa kau nampak cemberut seperti itu? Aku merasa ada yang aneh dengan tubuhku ini guru. Meski aku sudah kembali dan bisa melindungi guru saat ini, tapi aku merasa belum pulih seutuhnya. Kekuatanku serasa tak sekuat seperti biasanya." Tan Sanzang yang mendengarkan hal itu, "Jedem, baka," ucap Tan Sanzang yang memukul kepala Wukong lalu memegang pundak Wukong yang menyala-nyala dengan api yang panas di pundaknya. "Dasar kera bodoh, selama kau bersamaku, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, dan kau tak usah menjagaku, Wukong." Wukong pun tersenyum di sana. "Hei guru, tanganmu kayaknya terbakar deh," ucap sang Wujing. "Wukong, apakah kau sudah melihat bumi merah, biru, dan juga putih? Lalu apa yang mereka rencanakan?" "Guru sini, biar aku hilangkan dulu api itu." Hus, ucap Wujing yang meniup api itu. "Aku kurang menyimaknya guru. Lebih baik kau menyuruh Wujing untuk kembali ke alam baka dan mengintip rencana mereka." "Ya, kau benar juga. Bagaimana Wujing? Apakah kau mau pergi ke alam baka?" "Baiklah guru, akan ku coba. Jangan lupa Wujing sampaikan salamku kepada Xionshen. Karena berkatnya aku juga bisa kembali." "Oke lah, kalau begitu aku akan berangkat terlebih dahulu. Aku merasa sesuatu yang gila sebentar lagi akan segera terjadi." "Ya, aku juga sedikit merasakan hal itu. Jadi apapun yang terjadi, kita harus cepatnya menemukannya. Wukong, ayo kita beristirahat." Di saat mereka akan beristirahat, tiba-tiba sesuatu pun muncul dari tanah dan BM. Orang itu adalah Wujing yang sudah kembali dari alam baka. Wujing pun bertingkah dengan anehnya sambil berkata, "Tolong aku kakak, guru," dengan penuh kepanikan. Lalu tiba-tiba Sin pun kembali ke surga 33, di mana kedua dewa terkuat telah bertemu dengan satu sosok Raja Iblis yang mengerikan. "Hei kalian berdua, sudah lama sekali ya kita tidak bertemu," ucap roh bumi merah itu. "Hei, apakah kau roh bumi merah?"
Ya, tentu saja aku adalah roh bumi merah yang sudah bersatu dari keempat bagianku yang sudah terpisah. Dan ya, salah satunya masih ada di luar sana. Wow, sepertinya dengan bergabungnya para roh bumi itu menghasilkan wujud yang sangat mengerikan. Ya, kau benar sekali. Bukti nyatanya, si Dewa Katak ini saja langsung bersujud-sujud setelah ia melihat kekuatan yang sangat jauh melampaui ekspektasinya. Semua yang dikatakan olehnya memang benar adanya. Aku takut sekali dengan orang ini. Dan aku akan menceritakan semua pengakuanku selama ini. Hah? Apa? Aku ingin mendengarkan rencana jahatmu itu waktu dulu. Pada awalnya aku berniat untuk memanfaatkanmu, Dewa Guan Yin, untuk memasuki benih iblis kepadamu. Dan aku bertujuan supaya kau ada di bawah kendaliku. Dan dengan begitu aku juga bisa mengendalikan ketiga alam sekaligus. Lao Jun, kau sangat memalukan. Nama agung dari ketiga dewa kuno tidak cocok untukmu. Dan cedem, sebuah kaki pun menginjak sang dewa katak itu. Dan orang yang menginjak itu adalah roh bumi merah. Hah, apanya yang tiga dewa kuno? Orang macam ini adalah sampah di depan mataku. Pokoknya rencanaku, aku akan menghancurkan alam semesta ini dan akan membuat ulang semuanya. Aku tidak setuju akan hal itu. Siapa yang meminta pendapat dari kalian berdua? Kalian ini sungguh aneh sekali. Kalian tahu kalian berdua tidak bisa menghalangi apa yang ingin aku lakukan. Kalau begitu, cahaya pun muncul dari tangan Dewa Rulai. Rencanamu itu begitu aneh sekali. Aku tidak setuju akan hal itu. Kalian ini bacot, ucap roh bumi merah. Yang tiba-tiba, bam, jurus tendangan memutar dua arah yang berhasil menendang Dewa Rulai ke atas langit dengan sangat kerasnya. Sementara Dewa Guan Yin masih saja mampu menahan serangan keras dan kejutan tahu bulat itu. Lalu tidak sampai di situ, roh bumi merah pun mulai bergerak kembali dan mencoba menghantam Dewa Guan Yin dengan pukulan dahsyatnya itu. Akan tetapi, ceder, serangan hantaman itu mampu ditahan oleh satu tangan Dewa Guan Yin yang mengatakan, "Hei, apa cuma segini kah kekuatanmu itu? Rasakan ini bodoh," ucap Dewa Guan Yin yang mengeluarkan jurus 1000 telapak tangannya dan men-smackdown roh bumi merah di sana. Lalu tiba-tiba Xin pun berpindah lagi ke cerita Sang Wujing yang sebelumnya disuruh Tan Zhang untuk melihat keadaan di alam baka guna untuk mengetahui semua rencana roh bumi dan mencari petunjuk tentang jantung bumi berada. Di saat Wujing sudah mencapai neraka tingkat 18, ia merasakan ada yang aneh terjadi pada dirinya. Serasa ada yang menghambat-hambat kayak mana gitu ya kan. Lalu setelah ia ngeh, ia pun mulai melihat sang wajah dari roh bumi putih tepat hadir ada di hadapannya. "Hei manusia pasir, mau kemana? Kenapa kau datang kemari? Mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu masuk dan keluar seenak jidatnya di alam baka ini." Aduh. Hei, kemana aku? Kenapa ini sangatlah hampa? Kak Wokong, hampir saja aku masuk ke tempat yang sangat aneh, yang sangatlah hampa. Hei, tenanglah Wujing, kau sekarang sudah ada di tempat yang paling aman. Maafkan aku, Kak Wokong, guru, aku tidak bisa kembali ke alam baka. Sepertinya sang roh bumi putih, dia akan selalu mengawasiku agar aku tak seenak jidat bolak-balik alam baka, balik bolak dan alam baka. Dan barusan saja aku merasa aku akan benar-benar mati. Tak apa Wujing, itu semua bukan salahmu. Yang terpenting kau sudah kembali dengan sehat walafiat. Itu udah lebih dari cukup, ucap Tan Zhang. Sepertinya kita harus mencari tahu apa tujuan mereka bertiga itu dengan cara yang lainnya. Lalu tiba-tiba Xin pun berpindah ke surga 33, di mana baku hantam antara Dewa Guan Yin versus roh bumi merah masih saja berlanjut. Serangan smackdown dari Dewa Guan Yin pun mampu membuat roh bumi merah melayang di udara. Dilanjut dengan serangan 1000 tangan yang mencoba menghajar tubuh dari roh bumi merah yang melayang itu. Dilanjut dengan 1000 tangan yang mencoba menghajar tubuh dari roh bumi merah yang melayang itu. Serangan itu bernama jurus 1000 mencolok-encolok. Rasakan itu roh bumi sialan, menyerahlah, ucap Dewa Guan Yin yang bersemangat. Serangan 1000 colok-mencolok pun selesai begitu saja. Sang roh bumi merah pun sedikit mengeluarkan percikan darah keperawanannya di sana. Dewa Guan Yin yang merasa ada di atas angin tak ingin kehilangan momennya tersebut. Ia pun kembali berteriak, rasakan ini, jurus cahaya biru, potongan cahaya suci. Cedek. Serangan cahaya biru itu pun berhasil mengenai kepala dari sang roh bumi merah yang belum siap sepertinya.
Tapi bukan wajah Yamete Kudashi yang terlihat di sana, malah sebuah senyuman Kimochi terlihat dari roh bumi itu. Ia mengatakan, "Bagus sekali, kau memang sangat luar biasa. Tapi kekuatan semacam kayak gitu tak akan mampu membuat roh bumi gemetaran, bos," ucap roh bumi yang tersenyum Kimochi. Lalu Dewa Guan Yin pun mulai agak menjauh, karena sepertinya sesuatu yang gila pun akan terjadi padanya. Terlihat tekanan dan udara yang mengerikan menyelimuti roh bumi merah. Sang Raja Iblis tersebut tiba-tiba mengeluarkan sebuah jurus yang sangat mengerikan, di mana ia memanggil beberapa naga berwarna-warni. Naga itu adalah api suci ilahi yang bermunculan dari langit untuk menjadi kekuatan di dalam tubuh roh bumi merah. Kemudian sang Raja Iblis itu pun mulai mengepalkan tangannya, dan para naga itu pun berkumpul di sana serta masuk secara perlahan-lahan pada tangannya yang berotot itu. Dewa Guan Yin yang melihat itu mulai tak percaya dan kaget, karena musuh yang dihadapi saat ini bukanlah musuh kaleng-kaleng. "Ah shit, ini sangat gawat sekali," ucap Dewa Guan Yin yang tiba-tiba roh bumi merah pun muncul di depan Dewa Guan Yin serta bersiap-siap dengan pukulan yang sangat mengerikan sambil berkata, "Hei Dewa Guan Yin, lihatlah perbedaan kekuatan kita. Kekuatanmu itu hanya sebutiran debu di hadapanku." Cedem! Pukulan mengerikan pun mengenai tubuh Dewa Guan Yin dengan sangat kerasnya. Para naga-naga itu pun keluar begitu saja. Suara Yamete terdengar di sana. Dewa Guan Yin pun terpental jauh sekali sampai ke surga 32. "Kau menghibur Guan Yin, bagaimana bisa kau melindungi langit dengan hanya kekuatan seperti itu?" Sudah kuduga, dengan bergabungnya keempat roh bumi merah bukanlah tandingan dari Dewa Guan Yin. Lalu para anak buah dari Dewa Kebajikan pun menyusul di sana. "Hei guru, ayo kita pergi. Situasi di sini sangatlah membagongkan. Ayo guru, kita harus pergi, tidak ada waktu lagi." Dewa Kebajikan pun hanya bisa terdiam. Lalu ia berkata, jika dia akan terus di sana dan melihat apa yang terjadi di depan matanya. "Jadi lebih baik kalian pergi saja." "Oke lah kalau begitu, kami tidak akan memaksakanmu." Lalu mereka bertiga pun cabut begitu saja, meninggalkan sang guru sendirian. "Maafkan kami guru, kami harus meninggalkanmu karena kami tak mau mati sia-sia dengan semudah itu." Lalu Shin pun tiba-tiba berpindah ke surga 32, di mana Dewa Guan Yin terlempar di sana. "Hah, kenapa aku ada di sini?" "Hei dewa-dewa," ucap para awan imut yang mulai mendekati kepadanya. Sementara di sisi lain, Shin pun berpindah lagi nih ke kelompok Tan Sanzang, di mana Tan Sanzang akan memulai perjalanannya itu. "Hei Yuta, pergilah ke langit, cari tahu apa hubungannya ketiga roh bumi itu. Baiklah, percayakan semua kepadaku. Lalu kalian bertiga, lindungilah desa Samsara ini. Aoi, banyak-banyaklah beristirahat, pulihkanlah dirimu," ucap Tan Sanzang. "Guru Tan Sanzang, semoga berhasil. Guru Tang, ini hadiah dariku. Mungkin dengan ini dia akan bisa membantu di tengah perjalananmu." "Hah, apa itu?" "Itu adalah tanaman reinkarnasi. Dia adalah tanaman yang bisa menghidupkan seseorang yang mati satu kali." "Wow, boleh juga. Terima kasih Raja Khufu." Lalu Tan Sanzang pun melanjutkan perjalanan mereka itu untuk mencari jantung bumi. Singkat cerita, di tengah perjalanan Wokong menanyakan, "Kita akan pergi kemana guru?" Tan Sanzang menjawab, "Aing juga nggak tahu harus kemana. Aku percaya pada surga kalau kita akan menemukannya." "Aduh guru, sudah mulai aneh," ucap Wokong yang melihat sang gurunya. "Apa yang kau maksud itu, Guan Yin atau mata tiga?" "Hah, bukan, itu maksudku percaya kepada takdir yang ditentukan oleh surga gitu loh, Wokong." Di saat mereka masih berbincang-bincang tipis, tiba-tiba seseorang pun berbicara, "Aku tahu jantung bumi itu berada." "Hah? Siapa itu yang berbicara di sini?" "Hah, sepertinya itu ada di kantong kecil yang ada di pinggangku." Lalu Tan Sanzang pun membuka kantong kecil itu. Muncullah daun hijau yang bisa berbicara. Biar lebih enak, kita panggil saja dia sang daun pucuk kali ya. Pucuk berkata, "Hei, apakah kalian tidak dikasih tahu oleh si Khufu kalau aku mengetahui jantung bumi itu berada?" Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.